Hai Sobat Geoscience, dimanapun kalian berada, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Science is Fun. Kali ini dan mungkin 3 minggu ke depan kita akan membahas konten-konten yang di luar dari kebiasaan. Kalau biasanya kita akan bahas tentang materi-materi kuliah ya, seperti kebencanaan, kemudian juga geologi dasar atau pengantar ilmu kebumian, kemudian juga ada geologi Indonesia. Tapi kali ini saya modelnya seperti talk show atau mungkin ya, bincang-bincang santai terkait apa saja yang sudah saya dan tim kerjakan dalam kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Makanya dalam 3 konten berikutnya kita akan mengundang beberapa anggota tim saya yang diantaranya ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi di geologi Universitas Indonesia. Dan untuk yang pertama ini kita kedatangan tamu nih di studio kita, yaitu salah satu mahasiswi calon sarjana dari geologi Universitas Indonesia angkatan 2017. Namanya Riftika Ayu Retnosari. Nah, kita sapa bersama-sama ya, Riftika. Riftika, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Sehat ya. Kesibukannya sekarang ngapain aja nih? Kesibukannya sekarang ini sih Pak lagi nyiapin persiapan untuk publish jurnal sama mungkin sambil cari-cari kerja. Oke ya. Wisudanya kapan ya? Tanggal 18 September Pak. Oh ya, berarti sebelum wisuda statusnya masih mahasiswa ya berarti sekarang. Oke. Ya, kali ini kenapa saya mengundang Riftika? Karena Riftika ini adalah salah satu di tim penelitian saya yang mau terjun langsung ke bidang yang mungkin sekarang lagi banyak diomongkan. Hampir semua orang uh, membicarakan topik ini, yaitu topik kecerdasan artifisial atau biasa dikenal sebagai AI atau Artificial Intelligence. Kalau teman-teman biasa main game ataupun mungkin sering ya kadang-kadang ngelihat kok ada foto yang bisa direkonstruksi padahal dulunya tidak berwarna tapi bisa dibuat jadi berwarna, kemudian juga ada foto yang bisa direkonstruksi pergerakannya dulu tuh seperti apa, bahkan kita bisa membuat semacam fake sound. Jadi ada teori terbaru atau metode terbaru namanya GAN. Nah, GAN ini bisa membuat foto itu bisa mengeluarkan suara, tapi kadang-kadang suaranya fake gitu loh. Jadi misalnya saya punya foto Riftika, tapi nanti suaranya mungkin bisa jadi suara saya atau suara orang lain yang kita inginkan. Dan kata-katanya juga bisa kita tentukan. Nah, ini kan topik yang menarik tapi biasanya tidak dibahas di geoscience atau di geologi. Nah, Riftika ini penelitiannya itu terkait tentang deep learning atau salah satu cabang dari machine learning, yang machine learning ini juga merupakan cabang dari uh, artificial intelligence, sehingga uh, menarik untuk kita bahas. Oke, ya, topiknya ini terkait tentang bagaimana membuat klasifikasi fasies batu gamping menggunakan deep learning. Deep learningnya itu menggunakan convolutional neural network atau kita kenal istilah CNN. Sebelum kita membahas lebih jauh, nah kita tanya-tanya sedikit ya. Kira-kira motivasinya apa sih kok mau skripsi topiknya seperti itu gitu? Apa karena udah frustasi nyoba-nyoba hal yang di luar nalar kadang-kadang, atau gimana Riftika? Jadi kenapa saya ngambil metodenya keluar dari apa ya istilahnya keluar dari zona nyaman geologi gitu Pak. Jadi saya pernah baca artikel Pak tentang data mining sama data science. Terus saya jadi tertarik gitu untuk mengenai coding-codingan. Terus kebetulan di jurusan kita sendiri masih sedikit kan apa yang menggunakan metode itu. Jadi saya mau mencoba hal baru sih Pak, keluar dari zona nyamannya geologi itu Pak. Tapi saya tetap mau menggabungkan
uh, metode konvensionalnya di labnya Pak, gitu Pak. Oke, jadi karena baca paper terus juga belum ada ide ya, mau topiknya tentang apa, kemudian ditawarkan oleh salah satu tim yaitu Pak Reski Adityo, sehingga kita jadi collab bareng ya waktu itu ya. Ya. Ya, kemudian kira-kira eh, Riftika tuh dari awal memang suka coding atau mungkin baru pertama kali nih nyentuh eh, apa bahasa pemrograman? Baru pertama kali banget sih Pak. Hmm. Sebelum-sebelumnya nggak pernah nyentuh-nyentuh coding-codingan, jadi bener-bener mulai dari nol. Apalagi waktu pelajaran komputasi geologi kan cuma mengenalkan Excel doang ya Pak ya. Hmm. Jadi saya benar-benar dari nol itu bahasa Oke. pemrogramannya. Ya, ini juga ya artinya buat teman-teman yang pengen skripsi ataupun penelitian terkait tentang komputasi, jangan takut. Yang baru belajar dari nol aja bisa nih selesai gitu kan, walaupun ya lebih lama step by stepnya. Cuman artinya ini bisa buat siapa saja yang memang eh, gadget holic ataupun memang teman-teman yang memang sangat senang dengan IT atau yang mungkin pengen nyoba-nyoba terus biar bisa publish di beberapa jurnal karena topik-topik yang seperti ini belum banyak disentuh sama uh, para geoscientist di sini. Oke, berarti kalau baru pertama kali, berarti apa yang harus disiapkan ketika benar-benar mulai terjun di penelitian ini? Sebenarnya yang dipersiapkan pastinya banyak membaca sih Pak, sama jangan apa ya, jangan mudah menyerah gitu Pak. Kalau misalkan udah nyoba codingannya kan pasti banyak trial dan errornya Pak. Hmm, Ya walaupun pasti ada rasa malasnya sih Pak, kayak harus gimana lagi, udah nyoba-nyoba tapi tetap nggak bisa gitu. Tapi ya itu kuncinya harus sabar Pak kalau misalkan belajar codingan, apalagi dari awal. betul betul. Dan Itu sih sekarang Pak. juga pembelajaran banyak ya kita bisa cari di internet ataupun mau kursus baik yang gratis maupun yang berbayar udah tersedia mau Udemy, Coursera dan UI sendiri juga akan mengadakan Massive Open Online Course atau MOOC. Nah, kalau teman-teman tertarik bergabung ikut kuliah MOOC yang diselenggarakan oleh UI, nanti teman-teman bisa cek website cil.ui.ac.id. Cil itu CIL. Nah, itu nanti bisa teman-teman di luar UI atau teman-teman di luar geoscience bisa ikutan kuliah MOOC yang diadakan oleh prodi geologi ataupun geofisika. Oke, balik lagi ke pembahasan ini. Kira-kira setelah mendapatkan penelitian seperti ini, apa insight yang kamu dapatkan setelah penelitian ini? uh, Insight-nya apa ya Pak? Mungkin jadi banyak belajar hal baru sih Pak Hmm, gitu. Terus uh, banyak apa ya, banyak belajar hal baru sih Pak gitu. Saya hmm, juga karena kan benar-benar dari nol kan Pak. ya, berarti sesuatu yang baru ya Mm-mm. benar-benar fresh ya dari kamu. Mm-mm. Artinya saya juga pernah ini ya, pernah dapat quotes di mana ketika kita belajar tuh kalau bisa kosongkan dulu bejana kita karena kalau ada isinya biasanya kita akan sedikit menolak dari apa yang ingin kita dapatkan. Karena kan kita menentukan oh ya udah ini kayaknya nggak cocok nih dengan teori yang sebelumnya. Nah, itu biasanya pembelajaran yang nggak terlalu berhasil. Yang berhasil bahkan itu adalah justru yang kosong gitu loh, maksudnya bener-bener belum ada masukan, jadi kalau masuk ilmu baru dipelajari terus dicek lagi dari beberapa literatur sehingga lebih mantap di sini. Oke, berbicara tentang coding, nah Riftika sendiri memutuskan menggunakan bahasa Python itu kenapa? Bahasa pemrograman Python kan kita tahu ada beberapa bahasa pemrograman di bidang data scientist, ada Python, ada R, kemudian juga ada MATLAB, kemudian juga ada C, C++. Kenapa kok memilih atau memilih pilihan ke Python? Padahal kan tadi bahasa pemrograman banyak. Setelah saya baca-baca dari beberapa referensi yang saya baca Pak, kebanyakan dari uh,
apa ya, paper-paper yang mengenai geoscience ini Pak, data science ini kebanyakan pakai ini sih Pak, Python ini, bahasa Python. Jadi saya memutuskan pakai Python aja Pak. Oke. Nah, mungkin ya, buat teman-teman sekalian, jadi kenapa kok Python? Karena Python itu bahasa yang saya tidak bilang mudah ya, tapi bahasa yang sudah banyak dilakukan atau dikerjakan banyak orang dan banyak komunitasnya. Sehingga ketika ada pertanyaan ataupun mungkin ada kendala, itu akan banyak yang jawab gitu loh. Ya Riftika ya. Jadi kan pas ada kendala tinggal cari di internet pasti udah ada yang bahas. Banyak, Kalau banyak. bahasa-bahasa yang lain tuh kadang mungkin belum ada yang bahas karena tidak umum gitu. Apalagi dulu saya skripsi dan tesis belum ada Python, malah pakai MATLAB malah lebih ribet lagi. Dan karena Python ini banyak library-nya, jadi dulu yang saya bisa dapat script itu sampai ratusan line gitu. Pakai Python justru nggak nyampe 100 ya Riftika ya kemarin ya. Nggak Itu nyampe. udah semuanya beres lah. Saya udah 100 lebih aja masih banyak yang kurang-kurang ya dulu pakai MATLAB. Artinya ya itu ya karena banyak library dan sudah banyak yang mengembangkan jadi lebih mudah untuk belajar. Nah, ini mungkin teman-teman yang ingin belajar Python, saya bisa menyarankan ke beberapa course baik di Coursera ataupun Udemy bagaimana pembelajaran Python dari dasar. Jadi ini kesalahan yang paling fatal buat orang-orang yang pengen belajar artificial intelligence, langsung belajar artificial intelligence itu biasanya nggak kuat dasarnya. Nah, kita akan belajar basicnya Python dulu, kemudian jangan tidak suka terhadap matematik karena bahasa pemrograman ini dasarnya dari matematik. Matematika. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus belajar sedikit gimana statistik dari atau persamaan matematik yang mendasari dari CNN ini. Ngomongin CNN, kalau digambarkan sendiri, inputnya tuh apa sih, Riftika? Inputnya dalam penelitian ini saya menggunakan gambar Pak. Terus Gambar yang nantinya diapain tuh? itu gambarnya didasarkan dari sayatan tipis Pak. Terus nantinya si analisis itu saya masukkan ke dalam Excel, terus nanti dikonvert menjadi CSV supaya si bahasa Python-nya mudah dipahami Pak, mudah mengenali. Oke, berarti inputnya itu sayatan tipis ya. Mungkin teman-teman geoscientist sudah familiar ya dengan foto sayatan tipis atau sayatan tipis. Nah, dari sayatan tipis tuh kan biasanya kita harus ini dulu ya, kita lakukan preparasi untuk kita lihat di mikroskop kan. Nah, ini Riftika menggunakan foto sayatannya aja untuk mengidentifikasi sebagai fasies. Tapi nggak seperti itu ya Riftika, jadi harus ada step sebelumnya ya, bagaimana mempreparasi dari si sayatan menjadi database ya. Oke, mungkin bisa kasih gambaran nggak Riftika ke teman-teman nih penonton dari channel Science is Fun, kira-kira gimana sih step by stepnya biar mungkin yang lagi bingung nentuin tugas akhir atau mungkin yang mau belajar-belajar tentang deep learning itu bisa ada gambarannya. Boleh ditampilkan mungkin skripnya atau gimana Riftika, silakan. Boleh Pak, sebentar ya Pak. Iya. Ya sambil nunggu ya ini skripnya masih nanti akan ada modifikasi ya Riftika ya. Yep. Oke. Silakan Riftika untuk dijelaskan ke teman-teman. Sudah terlihat Pak. Science is Fun. Sudah. Jadi ini skrip yang dihasilkan dari penelitian skripsi saya menggunakan CNN. Jadi untuk pertama-tama kalau mau menggunakan CNN ini teman-teman harus mengimport library yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga setelah itu harus menginput data yang digunakan. Di sini penelitian saya menggunakan inputnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, menggunakan input dari data sayatan tipis, kemudian berupa CSV nantinya di analisisnya. Kemudian setelah itu stepnya saya membuat folder yang
berisi spasies-spasiesnya dan ada tambahan folder training dan validasi. Selanjutnya akan dilakukan train test split. Nah, ini supaya pembagiannya itu merata. Pembagiannya itu berupa 80% untuk data training dan 20%-nya untuk data testing. Terus selanjutnya ini ada train data gen. Nah, ini step ini untuk mengurangi adanya overfitting. Kemudian dari step tersebut dihasilkan 324 foto dalam 4 kelas. Nah, ini untuk data training dan 83 foto dalam 4 kelas ini untuk data testingnya. Nah, di sini di CNN ini terdapat arsitektur model. Nah, pada pattern ini saya menggunakan 5 kelas. 5 layer. Kemudian dalam data ini saya menggunakan tingkat akurasi 90%. Nah, dari situ saya menggunakan fungsi stop training agar saat akurasinya di atas 90%, prosesnya akan berhenti sendiri. Kemudian step selanjutnya ada model kompilasi. Nah, dari model tersebut langsung dilakukan step fitting model. Nah, dari sini saya menggunakan EPO-nya sejumlah 150. Nah, ketika di EPO 95, ternyata akurasinya sudah 90,48%. Dan validasi akurasinya sudah 89,29%. Nah, dari sini hasil dari line tadi, yang stop training. Selanjutnya tahapnya mengupload grafik hasil dari akurasi training dan validasi. Dan tahap selanjutnya itu menyimpan model agar nanti ketika akan melakukan prediksi cukup menjalankan library-nya dan membuka modelnya aja. Terus langsung bisa digunakan untuk prediksi fasesnya. Pak. Oke, ya. Jadi output akhirnya itu adalah ini ya, prediksi Iya, foto ya berarti ya. Iya, Pak. Prediksi Jadi fotonya prediksi berdasarkan fasies. foto. Nah, dari foto baru ya. Jadi ini bukan yang hasil training sama validasi, itu udah terpisah nih. Testing Iya. kita dapat yang baru lagi nih, data dari teman-temannya Riftika ataupun data foto dari internet. Jadi dimasukkan datanya. Nah, ini hasilnya. Nah, dari penjelasan Riftika tadi, kira-kira ada beberapa istilah yang mungkin asing ya. Ada loss, kemudian ada file akurasi, kemudian ada training akurasi. Bisa dijelaskan nggak Riftika, itu maksudnya apa ya? Loss, akurasi, file loss, file akurasi. Kalau akurasi itu berarti akurasi dari trainingnya, Pak. Terus kalau validasi akurasi itu berarti akurasi dari gambar yang tadi sudah dipisahkan dari validasi akurasi. Kalau loss itu apa ya Riftika? Kalau loss itu fungsi loss, Pak. Fungsi loss, oh ya, mungkin loss itu adalah maksudnya dia selisih antara hasil yang diprediksi dengan hasil yang sesungguhnya. Biasanya semakin kecil nilai loss, atau biasanya kita ngelihat ini adalah parameter error. Ketika nilai loss itu rendah, maka model yang kita sudah buat itu sudah baik ya. Jadi yang kita cari akurasi tinggi, loss yang loss-nya rendah, Pak. Rendah ya. Kemudian selain itu ada lagi nggak kendalanya Riftika? Kok bisa sampai bisa dapat script sebanyak ini gitu? Kira-kira idenya tuh dari mana? Terus tahu bahwa parameter model yang kita buat itu sudah
baik atau belum itu dari mana? Model yang sudah baik atau belum sebenarnya ini sih Pak, dari trial dan error tadi Pak, dari operasi sama lossnya tadi Pak. Mm-mm. Jadi kalau misalkan model yang dikatakan baik itu grafik lossnya maka semakin turun Pak, dan Hmm, grafik trainingnya akan semakin naik gitu sih Pak. oke. Kemudian mungkin tadi sempat membahas tentang ini ya, overfitting. Apa yang dimaksud dengan overfitting? Biar teman-teman yang menyaksikan ini bisa paham gitu. Hal yang paling ditakutkan sama seorang data scientist adalah salah satunya overfitting. Ya, apa overfitting itu apa ya, Riftika? Jadi overfitting itu sepemahaman saya Pak, uh, jadi data yang untuk trainingnya dan validasinya itu bagus Pak, tapi untuk prediksinya dia buruk Pak. Hmm. Nah, mungkin kejadian sama penelitian saya ini Pak. Jadi dia akurasinya dan validasi akurasinya bagus, tapi hasil prediksinya jelek Pak. Jadi hanya mampu memprediksi 17 dari 32 foto. Hmm. Ya, jadi mungkin nanti bisa diinikan ya. Nanti itu salah satu masukan atau input untuk penelitian selanjutnya ya, bagaimana mengakali atau menyelesaikan proses overfitting ini. Karena yang kita tahu di penelitian ini kelasnya ada berapa, Riftika? Ada 4 Pak, Ada 4 ya. Padahal dari data sebelumnya kita punya berapa kelas waktu itu? ada Di 6. awal banget ada 6 ya. Artinya ada beberapa jenis dari atau fasies dari batu gamping yang tidak kita masukkan. Dua yang kemarin dicoret apa ya waktu itu? Grindstone sama kristalin Pak. Oke, karena kemarin juga grindstone dan crystalline ini kita nggak punya banyak data sehingga itu yang menurunkan nilai akurasi yang ada Operasinya. di dalam penelitian ini. Oke, kita balik lagi ke ini Riftika ke Stop Pak. studio kita ya. Ya, jadi ini ya udah ada gambaran ya buat teman-teman misalnya, duh saya baru pertama kali nih masuk ke dunia data science atau mungkin masuk ke artificial intelligence. Saya mau ikut-ikutan doang nih, saya mau ikutan lomba karena banyak beberapa perlombaan topiknya tentang artificial intelligence atau machine learning. Itu jadi ada gambaran. Nah, ini juga buat teman-teman yang pengen benar-benar bergelut di bidang ini nggak usah takut tadi ya, seperti saya bilang di awal, nggak usah takut kalau nggak punya basic. Nah, memang ini bukan hal yang mudah, tapi ketika sudah masuk ya menyenangkan. Karena saya juga sebenarnya kecebur juga di bidang ini gitu loh. Bidang yang nggak umum di geologi ataupun di geoscience, yaitu bidang komputasi. Siapa sih orang yang mau tertarik hanya di depan komputer seharian gitu kan? Ya tanya aja Riftika ini. Ketika skripsi itu ya rutinitasnya cuma di depan komputer, padahal kan jiwa dari seorang geoscientist itu pasti pengennya ke lapangan gitu kan, Lapangan. ngambil data dan lain sebagainya. Kalau orang-orang yang bergelut di bidang komputasi ke lapangannya cuma ngambil data, ya udah seterusnya bakal di depan komputer gitu. Tapi ini ada hal yang menarik mungkin buat teman-teman para audiens yang ada di Saint Isvan. Saya tuh pernah tesis di Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java atau PHONWJ. Waktu itu saya ketemu sama IT support dan saya kaget, IT supportnya saya pikir dia lulusan IT gitu kan. Taunya geologis. Biologi. Geologis yang dia memang suka gitu, suka ngulik tentang komputer. Saya tanya-tanya ke beliau, Mas ini dulu lulusan mana ya? Saya geologi Mas. Wah, serius geologi? Iya, tapi kerjaannya benar-benar jadi IT support, tapi kebetulan IT support untuk salah satu produk di services gitu kan. Nah, artinya ini bidang kalau bukan kita yang benar-benar handle, nggak akan paham gitu loh. Karena teman-teman IT ya basicnya mereka IT, nggak paham tentang geologi ataupun geoscience. Saya juga punya teman juga kebetulan
Ini orang IT beneran kali ini, Hmm. tapi dia S2 di Swedia. Saya lupa kampusnya kampus mana. Saya tanya waktu itu ketemu, tesisnya itu tentang Gretser gitu. Loh, Hmm. kok bisa gitu kan topiknya tentang Gretser gitu. Nah, Iya. kebetulan memang kan fenomena di sana banyak gejala fenomena alam tentang Gretser tersebut. Nah, diminta dibuat pemodelan. Sebenarnya dia nggak paham tentang Gretser, cuman karena dia basicnya orang science gitu kan, orang IT, jadi ya memang berfokus ke modelnya tanpa memahami bagaimana prosesnya gitu. Jadi ya ini peluang terbesar kita nih buat teman-teman daripada nanti pekerjaannya diambil semua sama teman-teman di bidang lain atau sama robot bahkan kan nggak mau kan ya udah makanya sekarang sudah mulai belajar course di mana-mana ada jadi lebih mudah gitu kan. Riftika sekarang berani nih udah nggak takut lagi ya Riftika, tapi Enggak. perlu hardware yang mumpuni nggak sih kalau ngerjain ini Riftika? Enggak sih Pak, mungkin lebih ke laptop ya. Hmm. Laptopnya harus speknya yang bagus Pak. Enggak juga Oke, sih ini Pak, tapi laptop saya juga biasa-biasa aja Pak. laptopnya Awal-awalnya, biasa-biasa aja kan. ya, awal-awalnya juga nge-lag sih Pak, nge-lag banget, Hmm. sabar gitu kalau Hmm. buka Hmm. banyak tab eh, Hmm. Python apa Jupyternya gitu. Hmm. Tapi kan Hmm. lama-lamaan seiring seringnya dibuka, seringnya coding Pak, karena dari pagi ketemu pagi Iya, iya. lagi gitu. Jadi lama-lama nggak nge-lag sih Pak Betul, udah bukanya. pembiasaan berarti ke hardware ya. Ya benar-benar teman-teman gak usah takut. Ah, saya hardwarenya masih kentang nih gitu kan, masih tanggung gitu. Bukan yang high end dan lain sebagainya. Tenang teman-teman. Jadi kalau merasa hardwarenya tidak mumpuni, sekarang banyak sekali beberapa perusahaan eh, kayak seperti Google ataupun Kaggle ataupun IBM itu menyediakan secara free semacam virtual hardware buat kalian untuk bisa menjadi seorang data scientist. Bahkan gratis tadi saya bilang. Untuk Google gratis kalian menggunakan Google Colab atau kalian mau menggunakan keluarannya IBM yaitu IBM Watson itu juga masih gratis tahun pertama. Artinya nggak usah takut. Aduh, Pak, saya PC-nya kentang nih, Pak. Laptop RAM-nya cuma 2 giga, Pak. Oh, bahkan sebelum Riftika saya punya bimbingan atau saya punya tim, itu bener RAM-nya cuma 2. Dia nggak punya VGA bahkan di laptopnya. Itu tetap bisa nyelesain. Bahkan lebih singkat daripada Riftika. Hanya Waduh, butuh waktu ya 2 bulanan lah 2 waktu itu karena bulan. memang ya the power of kepepet sih kalau yang ini. Ya, jadi nggak usah takut yang memang speknya kentang dan lain sebagainya, tenang. Kita bisa pakai virtual mesin yang disediakan oleh beberapa piranti perusahaan seperti Google, Kaggle dan IBM salah satunya. Jadi nggak usah takut ya. Misalnya Riftika akhirnya bekerja di bidang data science, ya dengan seiringnya berjalannya waktu kan gajinya gede gitu kan. Bisa beli laptop ataupun PC yang bagus, tapi kan sebelum gajian kan berarti pakai hardware yang ada dulu gitu kan. Iya. Nggak usah jadi nggak usah takut lagi gitu kan ya ini aja 3 bulan selesai kok gitu ya. Sekali lagi nih saya informasikan nggak perlu spek yang tinggi-tinggi ya, perlu-perlu aja sih kalau memang Mm-mm. ada dan bisa diadakan lebih baik. Cuman kalau memang nggak ada terbatas, syaratnya cuma satu kok, menjalankan collab bahkan bisa internet dengan lancar udah selesai itu. Nggak perlu RAM gede dan lain sebagainya, tapi kalau nggak salah kalau pakai Chrome butuh RAM gede ya. Iya Pak, kalau pakai Eh, Chrome lebih ini saya lebih lama Pak mending pakai hmm, apa? Microsoft Firefox Edge. ya. Oh bisa pakai Edge juga nggak ada masalah Mm-mm. kan. Oh nggak ada Nggak ada, kewajiban nggak dari bisa Google harus Pak. pakai Chrome kan ya. Iya Chrome itu berat, dia makan RAM banyak. Tapi tadi syarat untuk kita melakukan pekerjaan di bidang data science ini, kita nggak selalu butuh hardware yang canggih, nggak perlu. Butuh kayak netbook bahkan Chromebook yang mungkin jadi rame ya karena Kemendikbud mau mengadakan Chromebook dengan budget 10 juta itu bisa kok, tenang aja. Jadi nggak mesti yang ini, nggak mesti yang high end dan lain sebagainya harus kalau Ryzen pakai Threadripper gitu, nggak usah. Atau mungkin kalau
di di Intel pakai Core i9 atau mungkin Xeon gitu, nggak perlu, nggak perlu. Sekarang semuanya sudah versi apa eh, virtual mesin. virtual. Silakan saja teman-teman manfaatkan fitur-fitur tersebut secara gratis. Oke, Riftika, kalau boleh ngasih ini masukan mungkin ke teman-teman yang benar-benar sekarang sudah di ujung tanduk gitu kan, harus segera melakukan tugas akhir, atau mungkin di di dikasih deadline sama pacarnya gitu mungkin, karena kamu harus lulus sekarang, kalau enggak aku tinggal nih gitu kan. Waduh. Itu gimana kira-kira Riftika? Kasihan kan nih teman-teman yang mungkin belum ada ide dan lain sebagainya. Kita kira-kira bisa kasih saran nggak, apa masukan atau mungkin pesan buat teman-teman yang pengen sekali gitu kan mengerjakan penelitian seperti ini? Mungkin masukannya ini sih, buat teman-teman yang mau menggunakan coding-codingan apalagi dari nol. Kuncinya yaitu harus berani nyebur lah, harus berani nyoba gitu walaupun dari nol. Terus jangan malas juga walaupun banyak trial dan errornya. Mau mencoba hal baru lah intinya Bapak. Semangat nyoba gitu. Walaupun ya gitulah banyak kendalanya pasti kalau coding-codingan. Ya betul betul. Artinya eh, yang penting mau belajar sama siapa aja gitu ya. Mau belajar di internet bisa, mau Mm-mm. belajar langsung sama orang yang memang sudah pengalaman Rajin-rajin juga bisa. baca. Ya, artinya memang tidak semudah seperti yang dibayangkan. Ini kan success story-nya aja. Di belakang layarnya kan nggak tahu aja gitu kan. Di bulan pertama, bulan kedua itu seperti apa kan, Riftika kayak cerita aja di sini. Cuman ya sekarang orang tuh gini ya, ngelihatnya, ih Riftika nih keren gitu kan, skripsinya tuh tentang deep learning gitu kan di bidang geoscience. Tapi orang-orang tuh nggak ngelihat gimana susahnya pas membangun itu semua. Ya nggak ada yang mudah lah. Intinya tuh satu, saya ingat kata-katanya Kaprodi kita, Kaprodi Geologi dan Geofisika UI, yaitu Pak Dr. Eng Supriyanto tuh pernah bilang ke saya, kalau kita nyoba, peluang kita tuh 50-50. 50% gagal, 50% berhasil. Tapi kalau kita nggak nyoba sama sekali, maka sudah dipastikan 100% gagal. Artinya udah kalah sebelum berjuang. Kalau kita jadi pejuang kemerdekaan, mungkin udah ditembak mati kali sama penjajah Belanda atau Jepang kali ya. Kalau modelnya ya nyerah gitu. Ah susah pak, gini. Ah nggak ini nih susah, saya speknya kentang tadi, kemudian juga saya orangnya males pak, atau mutan atau mudi lah pak, saya orangnya mager gitu, nggak males ngapa-ngapain ya. Ya memang harus dicoba gitu kan. Awal-awal juga Riftika gitu pasti, aduh Males kalau baru pertama ini, aduh error lagi, ini mana lagi errornya gitu kan. Apalagi mungkin yang baru-baru pertama kali nyobain Python, pasti hal yang pertama kali terkendala adalah ketika errornya adalah error library. Wah itu salah satu yang menantang juga. Sering ya pertama-tama kan Riftika ngalamin ya, library-nya tiba-tiba error karena nggak ada. Kemudian tiba-tiba uh, no such file gitu kan, echo R02 dan lain sebagainya. Yaitu naruh mungkin filenya tidak sama. penamaan, karena dia case sensitif ya. Enggak saya lupa. Ya case sensitif. Jadi ada huruf besar huruf kecil itu ngaruh juga terhadap ini penamaan. Jadi ya nggak apa-apa, itu kan belajar, akhirnya pas terakhir-terakhir juga kan tahu, oh ya library ini ada yang memang udah bawaan dari Anaconda atau mungkin harus diinstal terpisah gitu. Jadi seperti itu. Oke deh Riftika, jadi abis ini rencananya mau ngapain nih? Ini mau ngapain? Mau nyari kerja, Pak. Kerjanya Mau mau nyari di bidang apa nih? untuk saat ini lagi ini sih Pak, lagi nunggu-nunggu yang di bank, Pak. Kalau diminta kerja di bidang data science mau nggak? Mau, Pak. Mau ya, artinya udah nggak takut lagi. Karena banyak loh, banyak beberapa teman-teman ya, karena memang sekarang modelnya banyak startup. Jadi banyak yang akhirnya banting setir ke data science gitu. Artinya ya saya sih senang-senang aja, berarti tim-tim saya ini yang kemarin saya kasih pembekalan nih akhirnya
memiliki mindset yang berbeda, bahwa geologi itu atau geoscience itu nggak mesti kerja di ekstraksi, nggak mesti kerja di migas, nggak mesti kerja di tambang, nggak mesti kerja di eh, batu bara dan lain sebagainya, tapi bisa di tempat-tempat yang lain gitu. Apalagi sekarang eranya kampus merdeka ya. Riftika ngerasain nggak kampus merdeka kemarin? Enggak, Pak. Nggak ikut ya yang kemarin Enggak program ikut, Pak. bangkit Kemendikbud nggak ikut ya? Enggak, Pak. Oh enggak ya, Enggak ikut. ya. Jadi ini buat gambaran sendiri ya, banyak teman-teman juga di geoscience ini ikut program bangkit yang dilakukan oleh pihak Kementerian Dikbud dengan Kominfo. Bidang-bidangnya gak ada geologinya sama sekali. Ada yang tentang Android Studio, ada yang tentang cloud eh, cloud based mesin, kemudian juga ada yang tentang artificial intelligence dan sebagainya. Artinya tantangan buat kedepannya di kampus Merdeka ini, kalian bisa masuk ke bidang-bidang apapun gitu loh, gak mesti sesuai bidang. Ya gak apa-apa yang kalau misalnya pengen setia sampai akhir jadi seorang geoscientist. Kalau di film tuh Braveheart ya, jadi pejuang garis kerasnya Pejuang banyak. geoscience, ya silakan aja gitu. Tapi kalau yang menyesuaikan dengan zaman ya boleh-boleh aja. Kan sekarang nggak ada yang menduga kan bahwa yang sekarang seksi itu adalah teman-teman di bidang geoteknik gitu loh. Karena sekarang zamannya pembangunan. Itu kan nggak ada yang tahu nih sekarang trennya seperti apa. Bahkan mungkin 10 tahun ke depan sekarang para geologis banyak yang nggak ke lapangan kan juga semenjak ada drone kita bisa mantau dari jauh, kemudian dipetakan, kemudian kita dapatkan eh, apa gambaran umumnya, tinggal difokuskan mau kemana ya. Jadi kita nggak usah mapping misalnya 6x6, wah ada yang kurang nih dari drone yang menarik gitu kan yang harus dikunjungin, ternyata cuman 1x1, lebih mudah sekarang. Tapi bukan berarti anak-anak mahasiswa geoscience tuh nggak boleh ke lapangan, ya wajib. Itu kan apa basic skill ya, artinya pemetaan 6x6 ya wajib ya. Riftika ya kemarin Wajib, enam Pak. kali enam kan ya mapping 6 lanjutnya kali kan. 6, Pak. Oh, Lagi pandemi lagi, Pak. oh iya, artinya mapping tetap, tapi kita tambahkan skill yang lain. Oke, artinya ini mungkin udah lebih dari 30 menit ya. Ini mungkin podcast terlama kita, kayaknya konten terlama. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan ataupun saran-saran, silakan dituliskan di dalam kolom komentar. Nanti mungkin bisa saya jawab atau Riftika akan jawab secara langsung terkait tentang penelitian ini. Oke, mungkin terima kasih Riftika udah mau datang atau hadir ke virtual studio ini. Seharusnya studionya Sama Pak benar-benar Andi. ada gitu kan, tapi karena masih PPKM, walaupun PPKM level 3, maka saya sudah 2 bulan tidak ke studio, sehingga kita pakai virtual studio aja, jadi seolah-olah ya tetap ada di studio. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Mungkin nanti akan ada beberapa eh, tim saya lagi yang akan membahas tentang topik-topik yang nggak kalah menariknya. Sekian, salam geoscience.